desain manusia itu seperti ini, ini ya. Sebaik-baiknya orang ada potensi jahat dalam dirinya yang belum terstimulasi. Sejahat-jahatnya orang ada kebaikan di dalam diri. Yang ini kalau kita sentuh terus ini mau besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rautomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng Reborn. Cie. Iya, menggunakan handphone ini saya masih belum tahu mata saya ke lubang kamera atau ke layar. Jadi kalau sepertinya mata saya tidak memandang Anda, itu hasil dari eksperimen saya. Sesekali saya melihat ke sini, sesekali saya melihat ke situ. Saya ingin tahu mana yang menatap Anda. Baik, teman-teman semua. Jadi tema yang saya bahas dalam kesempatan kali ini adalah tentang bumi sedang memilih. Ya, bumi sedang memilih. Tentunya bumi kita ini sudah sering melakukan sebuah pengulangan pola, sebuah pengulangan kejadian dengan berbagai tujuan tentunya. Dan salah satu yang mau saya bahas adalah terkait dengan obrolan saya dengan beberapa orang terkait dengan pandemi ini. Jadi kalau dari sudut pandang kesehatan ya jelas ya, pandemi ini adalah siklus munculnya wabah seperti biasanya yang sudah pernah terjadi. Tetapi itu sudah terlalu umum dan bukan wilayah saya. Dan menurut saya kurang menarik ya untuk membahas itu. Jadi yang mau saya bicarakan adalah bahwa saya ngobrol dengan beberapa orang yang ya memiliki satu keunikan-keunikan. Mereka mungkin disebutnya indigo. Ada yang pernah dalam tanda kutip diculik alien, whatever lah. Mereka punya experience itu. Sejauh ini sih bisa dilacak ya kredibilitasnya. Meskipun saya pun selalu membuka ruang kemungkinan untuk percaya sekaligus tidak percaya. Tidak percaya 100% tapi juga tidak percaya. Saya juga meluangkan satu persentase bahwa saya tidak percaya kepada dia tidak 100%. Dan saya percaya kepada dia juga tidak 100%. Berimbang lah. Jadi kalau dalam perspektif orang-orang yang saya bicarakan tadi ini, bumi ini sedang memilih untuk siapa saja orang-orang yang tepat, yang memungkinkan untuk meninggali bumi planet kita tercinta ini ke depannya. Karena bumi kita ini sedang mengalami yang namanya pergeseran getaran, pergeseran gelombang, pergeseran frekuensi. Sehingga boleh dikatakan ginilah, hal-hal yang selama ini udah jadi standar itu jadi menguat. Kalau untuk mudahnya saya katakan gini, flu pada era-era sebelumnya kita sudah bisa beradaptasi. Nanti di era perubahan gelombang ini, virus flu pun itu bahkan bisa membunuh. Jadi di level yang sangat mikro pun virus ini memiliki kekuatan yang berlipat ganda. Bakteri juga demikian dan seterusnya. Sehingga kalau Anda batuk, Anda pilek di era sekarang sepertinya kayak lebih awet. Kalau Anda merasakan itu, itulah yang saya maksud. Nah, termasuk virus yang sekarang ini, yang COVID-19 ini juga masih misteri, tapi gejala-gejalanya seperti kombinasi antara batuk, pilek, dan seterusnya ya. Tapi intinya dia kuat. So, kalau dari sudut pandang tentang pergeseran bumi ini sedang menaikkan frekuensinya. Ada yang mengatakan kenaikan frekuensi ini juga melibatkan dari aktor-aktor yang dilibatkan semesta dari pihak luar ya. Ya konon sih nggak tahu ini hoax atau tidak, tapi kata beberapa teman itu ada semacam beam ya, sinar dari langit di beberapa titik yang mengarah ke bumi, dan itu untuk memicu proses ini sebetulnya. Dan itu sudah terjadi sejak sebelum 2 tahun yang lalu di mana pandemi ini berlalu. Nah, jadi intinya bumi sedang mengalami kenaikan frekuensi yang menjadi standar yang berbeda. Sehingga siapa yang bisa diizinkan hidup di sini adalah orang yang memiliki daya tahan tubuh yang bagus dan orang yang memiliki kesadaran yang tinggi. Jadi dua hal ini saling terkait karena tubuh dan kesadaran ini adalah dua hal yang
seperti jam yang berada di 2 dimensi yang sama-sama waktunya, timingnya sama. Jadi dua-duanya adalah barang yang sama, hanya satu kelihatan, satu enggak. Jadi kalau kata beberapa guru-guru atau teman-teman saya ini mengatakan bahwa tugas kita selama masa pandemi adalah bagaimana ini semacam audisi, bagaimana kita menunjukkan kepada semesta, kepada bumi bahwa kita memang layak untuk tinggal di sini untuk era New Earth atau bumi yang baru nanti ke depannya setelah ini berlalu. Jadi kalau misalkan untuk memastikannya bagaimana, misalnya gini, Pak, saya termasuk yang terpilih atau tidak? Ya sederhana saja. Ini setelah ini nanti pandemi ini berlalu, entah berapa tahun ini terjadi, Anda masih hidup atau tidak? Sederhananya gini deh, Arif RH ini dianggap oleh bumi masih layak untuk berperan di bumi ini atau tidak? Ya dilihat saja saya bisa survive atau tidak dari pandemi ini. Kalau misalkan Arif RH ini masih hidup, ya kalaupun kena COVID masih tetap hidup, ya berarti saya dianggap punya peran penting di semesta atau di bumi ini ke depannya. Saya punya satu misi yang masih belum selesai. Tapi kalau Anda dianggap nggak bisa memerankan peran yang selanjutnya di bumi yang baru, ya entah gimana caranya, Anda bisa mati aja karena pandemik ini. Tiba-tiba sakit, kena COVID, nggak selamat. Ya. Jadi ini semacam seleksi. Ya memang kalau saya tidak tahu Anda menonton video ini jadinya ini kabar baik atau kabar buruk, tapi supaya kita lebih mengerti apa yang perlu dilakukan, ya itu tadi, tidak cukup hanya dengan menjaga kesehatan, prokes ya, protokol kesehatan, Anda cuci tangan, menjaga jarak, masker, nggak hanya cukup itu, tetapi Anda harus meluaskan kesadaran. Nah, meluaskan kesadaran itu seperti apa? Ya, yang jelas gini, kesadaran sempit itu egoistik kita terlalu kuat. Egoistik ini merasa paling benar dari yang lain. Ya gampangannya gini deh, kalau Anda beragama lalu merasa Anda paling benar, yang lain salah-salah. Nah itu ciri-ciri adalah kesadaran-kesadaran yang sempit. Jadi mohon maaf ya, jadi Anda jangan heran juga kalau misalkan ada pemuka-pemuka agama apapun yang mungkin nggak survive di dalam pandemik ini, ya karena kedepannya New Earth membutuhkan sosok yang berbeda, sudah bukan eranya lagi. Jadi apapun agamanya ya, kita perlu meluaskan kesadaran, kita perlu terbuka dengan memandang realitas tidak lagi kaku, tidak lagi tentang gue bener lu salah. Kita harus beranjak dari itu ketika kita mau meluaskan kesadaran. Tentunya memang ini bukan satu hal yang gampang, tetapi sekali lagi ini hanya sebuah sudut pandang. Saya pun tidak mengatakan bahwa apa yang saya sampaikan ini benar. Saya hanya ingin memandang fenomena yang sekarang ini dengan cara yang berbeda, tidak dengan cara yang umumnya dibicarakan dari sudut pandang ini adalah wabah, penyakit yang bicaranya tentang medis, biologis, dan sebagainya. Semoga ini bisa menjadi bahan renungan Anda. Sampai ketemu lagi dalam rekaman audio, bukan audio, dalam rekaman video iseng reborn yang selanjutnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.